bikinkan video lah Halo dong. Pak Jokowi, aku mencintai rakyatmu di Pekanbaru. Halo Sobat Lakomso, ketemu lagi bersama saya, Doni Bayu. Kali ini, saya akan menjelaskan apa isi video saya. Saksikan terus ya video saya. Terima kasih. Sebelum dimulai guys, subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis. Enjoy, and let's go! Budidaya ikan adalah salah satu bentuk perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup. Biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi seperti pemancingan gitu. Ikan paling banyak dibudidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, dan ada juga tilapia atau sejenis ikan nila. Dari sisi produksi, pada tahun 2011, produksi perikanan nasional mencapai 12,39 juta ton. Dari jumlah itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,41 juta ton dan produksi perikanan budidaya 6,98 juta ton. Wah, banyak sekali ya guys ikan air tawar tersebut. Kenaikan produksi budidaya ikan dalam kolam air tawar cukup pesat, yaitu berkisar 11% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan ada gairah besar di masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar. Tentunya pertumbuhan produksi ini mengacu pada permintaan pasar yang terus meningkat. Wah, informasi yang sangat berguna ya guys. Menjadikan sungai tempat budidaya ikan bisa menjadi alternatif usaha budidaya ikan air tawar. Bahkan bila ditekuni, memelihara ikan di sungai memiliki prospek untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, bahkan dibandingkan dengan hanya yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan. Namun, untuk memulai usaha tersebut, kita perlu memiliki sistem perairan yang sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Nah, kriteria perairan atau sungai yang baik untuk melakukan usaha budidaya ikan adalah seperti ini guys. Pertama, sistem perairan atau sungai dalam keadaan bersih dan tidak tercemar oleh bahan kimia yang berbahaya. Kedua, sistem perairan atau sungai tidak mengandung kadar minyak yang lebih yang bisa membuat ternak-ternak mati. Ketiga, gunakan sistem perairan yang banyak mengandung zat-zat alami yang dibutuhkan oleh ikan. Dan yang terakhir nih guys, hindari sungai yang tertutup oleh banyak sampah dan dedaunan. Nah, jika sistem perairan atau sungai yang digunakan dalam usaha budidaya tidak sesuai dengan kebutuhan ikan, maka hal itu akan berimpact buruk terhadap kelangsungan hidup ikan. Nah, gitu guys informasinya. A few moments later. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari tumbuhan jambu biji. Jambu biji adalah salah satu tanaman buah jenis perdu. Dalam bahasa Inggris disebut lembo guava. Tanaman ini berasal dari Brasilia, Amerika Tengah, menyebar ke Thailand, kemudian ke negara Asia lainnya seperti Indonesia. Hingga saat ini telah dibudidayakan dan menyebar luas di daerah-daerah Jawa, bahkan juga sampai ke Riau nih guys.
Jambu biji sering disebut juga jambu klutuk, jambu siki, atau jambu batu. Jambu tersebut kemudian dilakukan persilangan melalui stek atau okulasi dengan jenis yang lain, sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang lebih besar dengan keadaan biji yang lebih sedikit, bahkan tidak berbiji, yang diberi nama jambu bangkok karena proses terjadinya dari bangkok. Jambu biji juga memiliki manfaat loh guys. Pertama, sebagai makanan buah segar maupun olahan yang mempunyai gizi dan juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi dengan kadar gula 8%. Jambu biji mempunyai rasa dan aroma yang khas disebabkan oleh senyawa eugenol. Kedua, sebagai pohon pembatas di pekarangan dan sebagai juga tanaman hias. Ketiga, daun dan akarnya juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Keempat, kayunya dapat dibuat berbagai alat dapur karena memiliki kayu yang kuat dan keras. Berikut guys, itulah manfaat-manfaat dari tanaman jambu biji. Semoga bermanfaat ya. Untuk menanam komoditi tanaman jambu biji memiliki syarat guys. Pertama yaitu iklim. Dengan adanya iklim sangat mempengaruhi dari tumbuh kembang biak tumbuhan jambu biji tersebut guys. Kedua, media tanam. Tingkat rendah atau tingginya suatu keasaman tanah atau pH sangat mempengaruhi dari kembang biak tanaman itu tersendiri guys. Dan yang terakhir yaitu ketinggian tempat. Jambu biji dapat tumbuh dengan subur pada daerah tropis dengan ketinggiannya yaitu antara 5 sampai 1200 meter di PL. Gitu guys. Makanya kalau mau nanam tanaman jambu biji ada syarat-syaratnya nih guys. Dan yang terakhir nih guys, gambaran peluang dari agribisnisnya. Prospek komoditi jambu biji cukup cerah nih, sebab permintaan terhadap komoditi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya dalam membudidayakan tanaman jambu, perlu memilih jenis yang tepat, yakni yang banyak digemari masyarakat, seperti jambu biji bangkok tadi yang pernah saya bilang tadi guys. Gitu. A few moments later. Nah, ini komoditi yang terakhir guys, yaitu padi. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan di dunia. Padi sebagai penghasil beras ini tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan. Semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi, terutama di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengonsumsi beras terbesar di dunia. Salah satu tantangan yang muncul dalam budidaya padi adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan oleh penerapan cara budidaya yang tidak memperhatikan keadaan faktor lingkungan dan tidak bersifat berkelanjutan guys. Jadi itu dia penyebab tantangan yang ada di Indonesia. Yuk kita membahas sejarah singkat dari padi. Padi berbahasa Latin Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi guys. Lama juga ya. Jadi hasil dari pengolahan padi itu dinamakan beras. Itulah yang nanti kita olah menjadi nasi, lalu kita makannya. Begitu guys. Selanjutnya, prospek dan arah pengembangan agribisnis dari komoditi padi.
Beras merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional dan menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian yang ke depan. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan beras dalam periode 2005 sampai 2025 diproyeksikan masih akan terus meningkat. Kalau pada tahun 2005, kebutuhan beras setara 52,8 juta ton gabah kering giling atau GKG, maka pada tahun 2005 dapat diprediksikan kebutuhan tersebut diproyeksikan sebesar 65,9 juta ton GKG atau gabah kering giling. Wah, semakin meningkat dan semakin banyak ya guys. Usaha ini cukup menjanjikan nih untuk para usaha muda. A few moments later. Oke guys, jangan lupa untuk komen dan subscribe video ini. Itu sangat membantu kami ke depannya. Dan sekarang lagi di jalan pulang menuju Pekanbaru. Untuk kalian semua, stay safe di jalan dan see you again. Bye bye.